Halo guys, welcome back to my channel Sawit Bebas. Salam sawit bebas. Salam sawit bebas. Salam sawit bebas. Salam sawit bebas. Oke, salam sawit Bebas. 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 Salam, Pak, jadi gini Pak, di kami ini, di channel kita ini, Sawit Bebas ini, ada salamnya Pak. Gimana salamnya? Harus bareng-bareng kita. Kalau saya bilang salam sawit, Bapak tepakkan tangan kita bebas. Salam guys, salam sawit Bebas. Ayo, baru saya lupa nih Pak. Saya lupa. Salam sawit bebas. Oke, terima kasih. Mana yang punya Udah lama saya nggak apa guys. Maaf, karena gimana ya, susah kali kesibukan di kebun ini. Saya saat ini di site dan kita saat ini kedatangan tamu yang luar biasa spesialnya. Video sebelumnya saya sempat kedatangan tamu yang mungkin bisa dilihat berawal dari mandor menjadi seorang asisten. Dan saat ini tahukah kawan-kawan, beliau salah satu planters milenial dari Krani. Krani itu sorry. kan? Saya ini dulu. Apa ini? Saya dari Krani, saya dari OB. Wais, gila guys, dari OB. Aduh, kayaknya daerah ini dari OB guys. OB naik sekarang jadi apa? KTU, kepala tata usaha. Kepalanya kantor di sini. Woi, gimana Pak? Aduh. Kopi Iya, kita. kopi, ya. Gimana kabarnya gimana Pak? Sok-sokan kabar padahal dari tadi kita mau. Udah bancamnya kita ini. Tapi sorry ya, saya baru balas WA nih lagi ini juga. Oh, ya lagi sibuk ya. Paham aja. Jadi gimana Pak? Jadi apa? Maksud saya kasihlah motivasi kawan-kawan kita ini. Kenapa bisa loh dari seorang OB? Mohon maaf ya, dari seorang OB Pak, Bapak bisa. Saya lihat wah hebat sekali Bapak ini. Orang planters milenial masih muda, udah punya istri dan sekarang jadi sebuah kepala loh, kepala kantor, kepala tata usaha. Jadi Bisa diceritakan Pak untuk saya kawan-kawan cuma ada dua. Ya, 2K ya. 2K. Apa itu? Satu kerja keras, yang kedua kerja cerdas. Oh, Tapi yang pasti itu adalah kerja keras. Gimana lah mau contohnya kita mau naik tangga, yang pertama kan dari bawah dulu, nggak bisa langsung ke atas kecuali terbang. Kita nggak punya sayap. betul. Tapi kalau kita punya kaki, insya Allah itu sampailah kita ke atas. Ya, sampai sekarang ini, saya dulu baru lahir nggak punya baju, sekarang bisa baju. Sama kita tadi ya. Saya ingat awal Bapak tahun berapa jadi OB Pak? Awal tuh bagaimana dari OB terus naik ke menjadi apa yang Bapak lakukan sampai saat ini? Jadi saya mulai kerja itu tahun 2011. 2011. Ya. Jadi awal mulai saya itu berkarir, pertamanya itu saya jadi kolektor. Tahu sendiri lah kolektor di mana ya? Badan kecil tapi muka harus sangat. Oh, dia kolektor. Mati. Premannya lah ya. Iya. Kolektor itu kurang lebih setengah tahun saya. Karena berhadapan sama orang-orang yang nggak jelas, konsumen yang nggak jelas, saya muncullah. Nah, kebetulan ada saudara saya yang kerjanya di sawit. Dulu HRD dia, dan bahkan sampai sekarang itu masih HRD. HRD. Iya. Ada saya cari kerjaan, sama dia minta kerjaan. Saya bergabunglah di Salah satu PT perkebunan di Jambi, di Palembang. Palembang. Ya. Di Palembang. Saya awalnya jadi OB. Maksudnya jadi OB. Iya. Yang sapu-sapu itu. Benar sekali. Tukang sapu, antar minuman untuk karyawan, antar kopi ketika lagi meeting, angkat air. Namanya di hutan kan gitulah. Mungkin tidak Jangan di hutan tahu apa, lah. jangan di hutan apa, ngeri kali Apa di itu? kebun lah ya. Di kebun lah. Di hutan Iya. sakit kan rasanya. Jadi Iya. namanya kita di kebun, air susah, listrik susah. Air di kebun tahu sendiri lah. Gimana lah air rasanya air? Iya. Apalagi gambut, asam. Ada gambut, ada Wow. asam, karena apa namanya? Pasang surut.
ada asin, ada manis, ada pahit, semua ada di situ. Kayak kehidupan kita lah Pak ya. Jadi kerja saya itu dulu setiap pagi jam 4 subuh orang belum bangun, saya udah bangun untuk bersih-bersih kantor. Hobi di kantor Pak? Iya, benar. Setelah selesai saya jadi saya sapu-sapu kantor, saya lanjut ngisi air ke rumah-rumah camp. Bentar nih Pak, kayaknya agak dibuka dikit lah Pak itu ya. Iya, Pak. Biar agak kelihatan gansangnya gitu. Nah, kan sambil ngerokok kita enak kita ya. Jadi siapa namanya di HP Bapak kontak saya? KTU Diam Ganteng. Memang membajak nomor HP di HP saya. Bikin kata diam ganteng, jangan gitu. Karena kan memang hakikatnya cowok itu harus ganteng. Oke. Makanya dibuat ganteng. Oke, lanjut Pak. Oke, saya lanjut. Dari UB saya selama 6 bulan. 6 bulan. Iya. Nah, saat itu ada kesempatan untuk saya berkarir di kantor yang saya sapu setiap hari itu. Jadi saya sapu setiap hari, tahulah sendiri kerjaan orang di kantor itu apa. Jadi saya lihatin terus orang-orang itu kerja. Saya cuman kerjaan saya setelah selesai nyapu, setelah selesai isi air ke camp karyawan, saya balik lagi ke kantor. Standby lah saya di kantor sambil ngeliatin orang kerja. Apa sih kerja orang itu di kuburan itu? Apa sih kerja orang itu kalau duduk pegang komputer? Saya sama sekali blank masalah komputer. Gak bisa ngetik sama sekali. Gak bisa ngetik sama sekali. Saya dulu mainnya warnet. Tahu apa yang saya main di warnet? Game. Hanya game. Dan dulu zamannya Facebook. Saya sebut aja Facebook ya. Gak apa-apa, nanti siapa tahu dapat iklan di sini. Iya. Lanjut. Jadi setiap hari saya main game, main Facebook, main game, main Facebook. Saya nggak tahu komputer itu apa, gunanya apa, saya nggak tahu. Ya saya tahu hanya gunanya game sama online Facebook. Iya. Itu aja yang saya tahu. Bahkan YouTube saya nggak tahu dulu. Karena YouTube kan belum kayak dulu. Setiap hari saya ngeliatin orang-orang kerja, itu karyawan kerja, kawan-kawan kantor ini. Bentar Pak, jadi OB di saat umur berapa tuh Pak? Saat umur 18 tahun. 18 tahun ya? Saat umur 18 tahun saya udah kerja, udah aja. 17 saya kerja di kantor tadi. Umur 18 sudah saya kerja di OB selama 6 bulan kurang lebih. Setelah 6 bulan saya jadi OB, saya ada kesempatan berkarir di kantor itu. Jadi dipanggil sama atasan kantor itu. Ini ada nih kesempatan. Siapa tuh atasannya? Itu saya sebutkan namanya. Jabatannya? Jabatannya KTU. KTU. Iya. Jadi karena dia melihat saya setiap hari di kantor itu, kerjaan saya dulu cuma ngeliatin orang kerja. Mungkin dia bosan juga ngeliat saya. Kenapa lah anak ini kerjanya duduk aja. Dan namanya kita OB setiap saat harus standby. Dipanggil orang mau fotokopi, mau minta ambilin air minum, minta buatkan kopi, terus standby. Ada yang kotor sedikit kita lap. Iya kan? Namanya bersih-bersih. Tapi dari bersih-bersih itulah saya jadi bersih. Apa tuh? Mantap nggak tuh? Dari bersih-bersih saya jadi bersih. Apa tuh? Jadi gini. Saat saya jadi dari bersih-bersih, tukang bersih-bersih, saya kotor. Karena apa? Karena bersihkan kotor-kotor dari sehingga jadi bersih. Sekarang saya jadi bersih. Kenapa? Saya nggak lagi butuh berputar dalam kekotoran. Saya sekarang kerjanya di komputer, di ruangan ber-AC, ya walaupun sekarang ada kipas. Sebenarnya ada AC sebenarnya, ini nggak kelihatan aja AC di depan itu. Ruangan sebelah. Iya. Gelap. Oke. Jadi apa tuh? Saya ini 4 kali. Pertama kali saya ada kesempatan berkarir itu saya jadi Grani input. Grani input. Iya. Grani input itu ya kerjaan saya cuma input absen, buat surat, itu pun lama saya belajarnya karena saya nggak tahu huruf-huruf di keyboard itu nggak tahu saya apa. Masih satu-satu. Iya, baratnya orang ngetiknya 10 jari, kalau saya 11. Jadi gini. Satu-satu. Iya. Itulah. Jadi kurang lebih 1 bulan saya belajar, tahap pengenalan, karena saya sama sekali nggak bisa komputer, ngeblank saya komputer. Cuman karena tekad dan ingin sukses, saya lakukan itu setiap hari, bahkan
Orang udah pulang kerja, saya belum pulang. Orang belum udah masuk kerja, saya masih di kantor. Oh iya, Untuk di saat belajar. jadi keranjang input itu. Iya, benar sekali. Saat jadi keranjang input, saya bebas nih karena ada inventaris komputer sendiri. Jadi saya memanfaatkan lah itu untuk belajar. Jadi nggak melulu saya pulang jam 5 harus pulang jam 5, enggak. Orang udah pulang, udah tidur, saya belum tidur. Kerjaan saya cuma ngeliatin komputer itu aja, main-main komputer. Apa sih ada di dalam komputer itu? Saya cari tahu semua. Bahkan saya bongkar komputer itu. Mesin-mesinnya. Mesin-mesinnya saya bongkar komputer itu. Jadi karena keingintahuan lah, itu jadi bisa. Sebenarnya saya nggak ada basic ke sana. Saya basicnya listrik aja. Listrik. Oh, Ya, SMK. iya, benar Bisa sekali. bilang listrikan. Oke, jadi setelah jadi itu berapa lama dong? Kurang lebih 1 tahun saya jadi keranjang input. 1 tahun keranjang input. Iya. Ya. Nah, karena mungkin karena kerja keras, keinginan tinggi, keinginan suksesan tinggi, sama kemauan tinggi. Kemauan saya itu dulu, saya ada pandangan satu orang, yaitu KTU tadi. KTU saya tadi sama seperti saya. Dia dari awal, cuman yang bedanya dia nggak dari UB, dia jadi admin. Oh, udah jadi kani. Iya, Saat dia jadi itu, ya. kani, tiba-tiba jadi KTU, dan sekarang dia juga jadi koordinator KTU. Udah level manager dulu ya. Wilayah, Wilayah. ya, tiga wilayah dipegang dia sekarang. Riau, Jambi, sama Palembang. Mantap nggak tuh? Nah, saya termotivasi dari beliau. Dibilangnya sama saya ini bukan apa-apa tanpa kalian. Jadi satu yang saya ingat, kerja keraslah untuk mengajar sesuatu. Sampai sekarang pun saya masih ingat itu. Berjalannya waktu, seperti yang saya bilang tadi, orang udah pulang, saya belum pulang. Orang udah masuk, saya masih di kantor. Ngapain? Belajar. Nggak ada yang saya kerjakan, nggak ada ini kerjaan saya yang tertinggal, hanya untuk belajar aja. Kerjaan saya udah beres semuanya, tapi untuk belajar saya luangkan waktu. Tidur pun di kantor, kadang-kadang makan pun di kantor, cuma mandi aja. Mandi aja di rumah ya. Di rumah. Oke. Kurang lebih 1 tahun di keranjang input, saya ditarik jadi keranjang produksi. Kani produksi. Iya, benar. Keranjang produksi saya kurang lebih 1,5 tahun keranjang produksi. Oke, itu masih sama levelnya ya? Sama. Cuma beda pekerjaannya. Ya, beda pekerjaannya. Ya, cuman gini, walaupun saya jadi keranjang produksi, karena kan dulu turnover karyawan kan tinggi. Iya. Masuk, keluar. Jadi saya lah yang backup semuanya itu. Oh, khususnya KTU. Enggak. Krani. Saya masih belum pegang KTU dulu, belum jadi PLT lah atau backup kerjaan KTU, enggak. Saya dulu pernah backup keranjang abling sekali 3. Oh, kraninya yang keluar masuk. Iya. Oke. 1 keranjang kosong, yang kedua keranjang cuti melahirkan. Yang ketiga dia ada kemalangan 1 minggu tuh, kalau nggak salah. Cuman dari kemalangan 1 minggu itu dia langsung resign. Oh. Mau nggak mau saya pegang itu sampai 4 bulan lamanya. Karena dulu cari di Palembang itu cari keranjang itu bukan cari keranjang aja, cari orang untuk yang bekerja di perkebunan itu susah. Daerah Palembang dulu. Iya, susah kali karena dulu Palembang kan mayoritas orang kerjanya di karet. Iya. Orang dulu anggapannya kerja di perkebunan 1 bulan gajinya kurang lebih 1.500.000. Kalau di karet dia cuma 1 minggu aja udah dapat 1.500.000 seminggu. Iya, karena dulu karet mahal. Iya. Nah, jadi peminat untuk masuk di kebun sawit itu susah kali. Itulah selama 4 bulan saya pegang 3 keranjang abling A, B, C bisa kita sebut. 3 bulan, 4 bulan bahkan yang duanya. 1 bulan karena dia cuti melahirkan, masuk 1 bulan, saya backup 2 abling lagi untuk 1 bulan depan. 4 bulan saya backup semuanya. Kurang lebih 1,5 tahun kayak gitu terus saya. Bahkan ada lagi kepala gudang, resign, belum ada penggantinya, saya gantikan. Kepala gudang. Keranjang traksi,
resign, belum ada penggantinya, saya yang gantikan. Krani traksi. Iya. Krani JM resign, belum ada yang gantikan selama 6 bulan. Saya yang ganti krani JM. Krani JM. Iya, bahkan harusnya kan krani JM dan Admin Tanaman itu setara. Iya. Itu saya yang gantikan. Saya belum ngerti tanaman, belum ngerti analisa tanaman, belum ngerti sama sekali. Saya udah ditaruh di krani JM. Cuman karena apa? Karena lincah, kerja keras, lincah. Jadi saya disuruh apa aja sama bos, sama atasan, saya kerjakan. Masalah benar atau enggaknya nanti urusan. Yang penting saya kerjakan dulu. Nanti koordinasi sama atasan, benar nggak pakai ini. Dengan kayak gitu, diajarin, oh enggak, ini enggak benar nih kayak gini. Yang ini loh yang benar. Dari situ kita dapat ilmu. Saya dapat ilmu perkebunan semenjak saya mulai kerja di perkebunan. Kurang lebih 1,5 tahun saya jadi kami produksi dan merangkap yang lain-lain itu. Saya dipindahkan ke admin tanaman. Kalau di perkebunan biasanya disebut admin tanaman, tapi di sana jabatannya sebagai admin tanaman. Iya. Admin tanaman. Admin tanaman sampai 2 tahun lebih ya. Kalau jabatannya. Tapi kalau pegangnya, ibaratnya saya itu joker. Sama kayak tadi, ada krani admin yang resign, saya pegang. Ada krani fraksi yang resign, saya pegang. Krani JM kosong, saya yang pegang. Krani produksi kosong, saya yang pegang. HRD pun kosong, saya yang pegang. Oh iya, bagian personalia di dalam kantor. Iya. Terakhir, turnover KTU yang tinggi. Dilihat orang sama atasan, saya udah mampu nih jadi megang kerjaan KTU, KTU, turnover tinggi. Bahkan ada yang cuma 1 bulan KTU di KTU 1 bulan juga. Cuma 1 bulan KTU. Saya pikir hanya asisten lapangan aja. KTU juga ya. Karena gimana ya, kita kerjanya itu keras, enak, semuanya ada. Harus nikmatin. Yang nggak kuat, selesai. Oh iya, mentality berarti ya. Karena kita seperti yang kita tahu, Palembang itu keras. Ada jargonnya, Palembang kelas full. Betul. Saya ingat kali di dunia perkebunan yang saya dengar itu yang keras itu adalah Kalbar dan Palembang. Nah, Palembang keras. Apa aja yang nggak mereka suka dihajar. Nah, jadi badik. iya benar. Kalau di sini mainnya golok parah. Jadi saya sering backup kerjaan KTU saat KTU kosong atau KTU lagi cuti, saya yang backup. Kerjaan KTU semuanya saya pegang. Terakhir, karena pembukuan kosong, saya lah yang backup selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Iya, jadi saya pegang admin tanaman, pembukuan, kepala gudang kurang lebih 6 bulan. Cuma dengan 1 gaji. 1 gaji Admin tanaman. Wah. Kerjanya pembukuan, KTU, kepala gudang, admin tanaman. Saya kerjakan semua. Terakhir, yang mungkin udah nasib, udah rezeki anak lah. Saya nikah itu 2017. Saya masih jadi admin tanaman. Sorry nih Pak Udan. Kalau udah ampun. Walaupun senior, cuman tetap senior saya. Iya, ampun udah. Nikah dengan orang orang mana ngomong-ngomong Sorry, saya itu Jombang. Jombang ini Jawa Palembang. oh iya, keturunan Jawa. Saya keturunan Jawa, tapi lahir di Palembang, Palembang. besar di Palembang, dan nikah di Palembang, punya anak orang Palembang, punya istri orang Palembang. Kerjanya di Palembang, cuma sekarang pindah ke provinsi lain. Jambi lah. Jambi, iya. Boleh ya, Pak. Jadi perjalanan hidup itu mungkin kalau nggak kita nikmatin susah lah ya. Gaji dulu bisa dibilang kurang cukup kalau untuk berkeluarga. Saya pernah Pak, karena nikah butuh biaya besar. Pertama kali saya nikah itu selama 6 bulan gaji saya hanya 500.000 tersisa. 500.000. Iya. Untuk hidup makan 1 bulan sama istri. Pernah saya makan mie aja, cuman peluru saya cuma 2. Yang penting ada mie sama beras. Jabatan udah oke nih, udah admin tanaman. Kalau di kebun sana admin tanaman itu dipandang orang kali. Oh, jadi dari level kerani admin tanaman itu bisa dibilang
kayak semacam lebih di atasnya lah, Iya, di bawah KTU benar. dan di atas Krani. Benar. Oh iya. Jadi saya di sana pegang membawai 6 abling, traksi, sipir, gudang, bahkan gudang pun di bawah saya. Oh mantap, oke. Karena saya pegang juga pembukuan. Oke, setelah Iya. itu kamu saya perasaan kapan jadi KTU ini? Jabatan admin tanam itu udah oke lah di sana. Ya, udah menguasai seluruh. Menguasai semuanya, ya. Nah, terakhir mungkin sudah rezeki, saya jadi diangkat dari KTU. Kapan itu Pak? KTU tahun 2020. 20 tahun kemarin. Tahun kemarin baru berapa Sama bulan. siapa itu Pak? Sama atasan di sini, beliau baik sekali sama saya, dipercaya saya jadi KTU walaupun dipindah ke tempat kerja. Itu apa tuh atasannya? Letak apa? Itu level GM. Level GM. Iya. Oh, GM yang langsung angkat Bapak. Iya, benar sekali. Beliau yang berjibaku untuk menaikkan saya. Padahal saya nggak ada hubungan darah sama sekali sama dia. Iya, orangnya dan pula kan. Saya orang Palembang, orang Melayu, dia orang Medan. Iya. Kerasnya orang Medan gimana lah. Iya. Tapi dengan karena dia yang lihat saya setiap hari, orang HU kan nggak tahu. Nah itulah bertentangan sama orang HU Pak. Karena lihat umur saya baru 25 tahun, Iya. orang HU nggak terima. Oh. Ini emosi anak ini masih labil nih. Gak bisa jadi KTU, belum bisa jadi KTU. Sampai segitunya orang Iya. tahu. Dan latar belakang pendidikan saya pun nggak ada latar belakang keuangan, akuntansi nggak ada. Ya, listrik tadi. Iya benar. Oke Pak, jadi di saat sekarang menjadi KTU ini kurang lebih perjalanan berapa tahun Pak? Kurang lebih Dari OB. Nah dari OB ke sampai sekarang jadi KTU kurang lebih perjalanan saya 8 tahun. 8 tahun. Iya. OB setahun, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi Krani input 1 tahun setengah. 1 tahun setengah input. Iya. Jadi Krani tanaman. Jadi Krani tanaman itu kurang lebih sampai 1 tahun setengah ya. Admin tanaman kurang lebih sampai 4 tahun ya, kalau nggak salah. 4 tahun Krani tanaman. 4 tahun di Krani tanaman. Untuk merangkap jadi joker, jadi apa aja, bahkan jadi ubi pun saya bisa di 2 tahun terakhir. Admin tanaman, pembukuan, kadang-kadang serap KTU. Ketika KTU cuti saya serap. Berarti itu kurang lebih 3 tahun setengah. Iya. Oke, 3 tahun setengah jadi joker kemana-mana, bisa jadi apapun, udah menguasai administrasi kantor, langsung jadi KTU Nah, di tahun 2020. alhamdulillah dipercaya jadi KTU sama perusahaan sama manajemen, berpegang KTU. Oke, baik. Ya semoga aja kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi KTU ini bisa menguasai diri, menguasai semua laporan. Intinya gini, kerja keras, kerja cerdas. Kerja keras, kerja cerdas. Iya, gimana caranya? Yang saya pegang dari dulu, akurat nggak akurat harus akurat, selesai nggak selesai harus selesai. Itulah kerja cerdas. Coba Pak, kira-kira kasih tips-tips motivasi ke kawan-kawan yang mungkin dia takut, kapan sih bisa nggak sih jadi saya jadi KTU, bisa nggak sih jadi kepala yang memegang anggota yang mungkin tua-tua dari kita. Kira-kira silakan Pak, kasih motivasi buat teman-teman sawit bebas di luar sana. Untuk itu mungkin motivasinya bukan hanya ke KTU aja ya, mungkin ke umum ya, Semua ya. semuanya ya. Saya berpegang teguh dengan keberanian, berani mencoba. Selama kita belum mencoba, belum tahu kita itu gagal atau berhasil. Iya. Contoh nih, di dunia ini ada bengkel. Apa gunanya bengkel? Untuk memperbaiki yang rusak atau yang salah. Selagi di dunia ini ada bengkel, jangan takut salah, jangan takut rusak. Kecuali di dunia ini nggak ada lagi bengkel. Itu aja filosofinya. Selagi bisa kita coba, jangan pernah takut gagal. Gagal itulah
adalah tangga kita. Coba dulu daripada tidak mencoba nanti tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Benar. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak KTU ini. Aduh, mohon maaf saya sebenarnya mengganggu ini. Lagi kerja saya datang, saya terobos kantornya. Padahal belum masih jam kerja. Tapi sekarang udah mau pulang lah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak KTU. Luar biasa motivasinya ini untuk teman-teman sawit bebas di luar sana. Apa yang jejak dari awal sampai saat ini bisa teman-teman sawit bebas contoh. Dan jika ada yang mau bertanya seperti apa perjalanannya lebih detail lagi, bisa kemana Pak? Ada Instagramnya atau? Saya nggak main sosial media. Oh, Iya. Facebook. Nah mungkin di Facebook aja, cari aja namanya Hendrik Prawiro. Hendrik Prawiro ya di bawah ini. Iya. Prawiro. Saya nggak, itu pun saya nggak main, cuma ngeliatin aja. Oh iya. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya udah mau diganggu ini. Jadi teman-teman saya bebas, itulah perjalanan yang dari nol, dari seorang OB bayangkan sampai sekarang menjadi staf kepala tata usaha yang memegang satu kantor. Dan ini masih awal, masih muda, masih banyak peluang ke depan, masih panjang, bisa menjadi lagi koordinator KTU regional, bahkan mungkin bisa menjadi seorang manajer GM. Kan di sini pun ada yang dari KTU menjadi manajer Pak ya? Iya, benar. Wah, seorang KTU jadi manajer, saya baru dengar, tapi itulah faktanya. Oke, baik, terima kasih Pak. Kita terakhir, kita closing dulu Pak. Seperti biasa, salam sawit. Mantap, saling sawit bebas gitu ya. Kalau saya bilang salam sawit bebas. Oke, mantap. Siap ya, terima kasih Ya. Pak. Salam sawit Bebas. bebas.